bagian TU-nya atau bagiannya masing-masing bikin surat gitu. Jadi untuk sekarang untuk tertib administrasinya, untuk teman-teman aparatur dimanapun ini mau di kecamatan mau di satuan, kalau yang mengikuti kegiatan itu di SP-kan, yang udah berangkat ya, yang udah pasti berangkat di SP-kan. Nanti apalagi kalau udah ada sertifikatnya atau hasilnya, kan bisa menjadi hak dari masing-masing aparatur untuk yang 20 JP per tahunnya. Jadi bisa dimasukin ke siap masing-masing aparaturnya. Itu Pak Iman ya. Jadi untuk formulir 2-nya karena kosong nih 2, 3, 4, 5-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada perbaikan, ada perubahan karena setelah konfirmasi ke bagian-bagian, oh ternyata di bagian ini kemarin ada aparaturnya yang pergi atau mengikuti kegiatan kompetensi daring kayak kita gini gitu. Ya Pak Iman ya. Punten Pak, kalau kayak Japung Asiparis gimana Pak? Nah kalau Japung Asiparis sendiri dia, tapi dia kadang-kadang suka jalan, kita nggak bikinin SP. Nggak ada kerja sama anaknya. Nggak apa-apa kalau di luar. Nah, itu kalau misalnya ternyata mereka pergi ke Andri ya, tapi di sananya dia itu bintek atau ikut seminar, atau sosialisasi, nggak apa-apa. Kalau di SPK nama Bapak berarti dia dimasukin ke situ. Cuman itu kegiatannya itu kegiatan untuk fungsionalnya atau untuk teknisnya bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya dia berangkatnya ke Andrinya, oh ini untuk meningkatkan kompetensinya, tapi untuk teknis Asiparis berarti disimpannya di formulir 4. Tapi kalau ternyata oh ini untuk Japungnya sendiri, untuk syarat-syarat Japung fungsionalnya berarti ke formulir 5 gitu. 5. Ya. Jadi kalau untuk yang Japung yang berangkat ke Andri atau apa, ya itu dilihat dulu dia kegiatannya apa gitu. Kan bisa ikut seminar, ternyata bisa ikut sosialisasi dia di sana, itu dimasukin juga di SP-in, dimasukin berarti nanti kalau yang seminar dimasukin mungkin ke ke teknisnya. Oh dia teknis untuk kearsipan berarti dia ada di formulir 4. Gitu ya Pak ya. Punten Pak Andi, ada juga ini ada kegiatan kita ikut Asdeksi. Jadi kita kadang-kadang kita melibatkan juga dari sini ada acara Asdeksi, jadi Asosiasi Sekretariat DPRD. Jadi kita ngikut dari pusat Asdeksi. Apa itu ya Asdeksi itu? Ini seminar. Ada materinya juga. Nah, sama ya kayak. Betul 45 sama. Formulir 45 itu ya? Iya, nggak pakai biaya berarti. Ya? Kalau itu enggak. Berarti kan nggak ada biayanya, nggak apa-apa. Sumber biaya nihil gitu kan. Iya. Justru diharapkan kita untuk pengembangan kompetensi kan misalnya dari bidang apa itu di Asdeksi itu? Asdeksi, Asosiasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Di bidang apa itu? Di TU ya? Semua Pak. Oh, berarti semua peserta. Iya. Semua kegiatan. Iya betul, itu kan seminar bisa meningkatkan kompetensi secara tupoksi kan bisa ditingkatkan dengan ikut seminar itu. Itu di SPK. Ya, gitu. Nanti itu dimasukin ke formulir 4. Ya. 4 ya, Pak. Iya. Ya, Pak Iman ya. Gitu. Ya, siap Andi. Iya, untuk Setuan terima kasih. Enggak ada PIM 3 ya? Enggak ada yang PIM-PIMan? Nggak ada. Kemarin udah ada sebelum apa pensiun. Bu ini holiday keburu pensiun, jadi dia nggak ikut diklat PIM 4, diklat PIM 4. Sekarang pensiun. Semuanya udah diklat PIM semua. Ya. Udah ya, 4 dan 3 ya. Udah Pak. Oke, berarti untuk Setuan formulir 3-nya oke, formulir 4 dan 5-nya karena kosong. Minta tolong kalau nanti ada perubahan, ternyata setelah didata tadi kata Bapak yang kayak tadi itu dimasukin aja ya Pak ya, Pak Iman ya. Kalau ada yang baru Pak nih Pak Punten, kayak Pak Bolania kan baru pindah tuh dari Sekel. Terus saya tanya dulu dia pernah diklat PIM belum, sama Pak Andi juga. Andi bilang. Iya, pokoknya kalau Pak Andi Widyo setahu saya sudah barangkali kan kayak TA-nya juga kan pernah mengikuti. Belum kayaknya. Tapi kan baru ya, dia mah baru ke situnya ya, baru datang ya. Baru. Iya. Pokoknya nanti ini Pak untuk selanjutnya, untuk kedepannya dari mulai Juli ke depan sampai Desember untuk tahun ini, kayak tadi kayak webinar, terus itu dicatat aja, mau sosialisasi, mau ikut seminar dicatat sama Bapak di SP-kan, dilaporkan, bisa dimasukkan ke siapnya masing-masing aparatur. Ya Pak Iman ya. Ya siap Andi. Terima kasih Pak Andi. Oke, terima kasih untuk Setuan. Berarti yang ditunggu formulir 2.2 ya. Ya. Oke.
Iya, yang dari Simda. Baik, Pak Andi. Oke, terima kasih Setwan atas kerjasamanya bisa berpartisipasi di kegiatan Zoom Meeting Kedikatan 2020 semester pertama. Oke, lanjut. Mana yang sudah siap? Pondok Gede, apa Mustika Jaya, apa Pondok Melati nih? Ya, Pak Andi, Pondok Melati, Pak Andi. Pondok Melati. Berhubung Pondok Melati belum keterima berkasnya. Jadi di belakangnya. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Nanti minta dikonfirmasi aja untuk Pondok Melati. Sebentar, saya formulir yang kosong mana ya? Oke, Pondok Melati, mungkin Pak Sekam udah memperhatikan juga dari tadi ketika Andi ke Rawalumbu dan ke Bekasi Timur. Intinya sih sama seperti yang sudah saya sampaikan ke Bekasi Timur dan Rawalumbu. Hal-hal yang harus diperhatikannya seperti tadi itu misalnya di Pondok Melati ada aparatur kelurahannya dan kecamatannya, baik PNS maupun non PNS, tapi diusahakan Pak Sekam kalau untuk pengembangan kompetensinya diusahakan dulu ya, selama masih ada PNS-nya, karena kan PNS ada hak untuk mengikuti pengembangan kompetensi 20 JP itu. Jadi kalau bisa selama masih ada PNS dan berkompeten untuk kegiatan pengembangan kompetensi yang bersangkutan, misalnya tentang contoh misalnya tadi ada kegiatan di BPKAD itu tentang keuangan. Ya kalau selama masih ada PNS dan yang bersangkutan berkompetensi untuk mengikuti kegiatan itu dan mendukung tupoksinya, yang diharapkan yang PNS-nya dulu didulukan karena kan ada hak yang bersangkutan untuk 20 JP. Kalaupun misalnya nggak ada, apalagi kalau kesempatannya bisa mengirim lebih dari 1 atau 2, ya diikut sertakan juga untuk non PNS-nya, karena sama-sama juga untuk pengembangan kompetensi yang bersangkutan. Karena untuk mendukung tupoksi dan kinerjanya juga sama aja sebenarnya PNS dan non PNS. Cuma kalau PNS kan ada haknya yang harus dipenuhi selama 20 JP itu. Ya. Gitu ya untuk Pondok Melati, berarti untuk formulir 1. Tapi Pak Sekcam pegang nggak sekarang? Ada pegang, Pak. Nah, oke, kalau pegang sambil saya dikonfirmasi aja. Pondok Melati. PNS-nya ada berapa ya, Pak? PNS-nya ada 47, Pak. 47. Non PNS-nya? 97, Pak. 97 berarti 144 ya? 144. Oke, untuk kolom ke-6 sampai 14-nya ada kegiatan apa Pak yang tentang pengembangan kompetensi di kecamatan? Apa sama seperti kecamatan lainnya? Ada ini Pak, cuman dirasionalisasi ini. Iya, optimalisasi semuanya untuk kegiatan ini kapasitas sumber daya aparatur nih Pak. Apa nama kegiatannya? Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, tingkat kapasitas sumber daya aparatur ya. Ini sumber daya aparatur jawabannya. Optimalisasi peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, Pak. Sebelum dirasionalisasi berapa, Pak, anggarannya? Cuma 30 juta, Pak. Pandai. 30, ya. 30. Target sasarannya untuk berapa orang? 6 orang, Pak. Oh, 6 orang. Tapi rasionalisasi ya. Ya, oke. Sama dengan kecamatan dan dinas perangkat daerah lain, minta tolong untuk formulir 2.2 dari Simdanya ya Pak ya. Mungkin nanti Pak Sekda bisa minta ke Subag Keuangan 2.2 2.2 Simdanya. Karena di situ barangkali ada di sub kegiatannya ternyata untuk peningkatan peningkatan kompetensi aparaturnya. Siap. Iya, walaupun misalnya menurut Pak Sekda, kayaknya sih nggak ada, tapi untuk memastikan aja kita melihat formulir 2.2 dari Simdanya ya Pak ya. Siap. Oke, berarti untuk formulir 1 cukup, jadi kekurangannya, tapi karena Pondok Melati belum mengirimkan berkasnya, minta tolong di email, ya
di email dan dikirimkan berkas hard copy-nya. Ya. Untuk formulir 2-nya terisi nggak di Bapak, Pak? Nggak ada, Pak. Juga nggak ada. Nihil. Nihil. Ya berarti, nah cuma tolong di cross check lagi sama seperti yang tadi saya tanyain juga ke yang lain, barangkali ada yang diikuti dari perangkat daerahnya ya Pak ya. Kegiatan yang kayak BPKAD atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Diskom Info kayak kemarin. Ya, jadi nanti minta di cross check lagi. Kalau misalnya emang nggak ada, ya nggak apa-apa. Tetap berarti posisinya nihil. Ada yang ikut di Klatpim Pak? Tahun ini sampai dengan Juni? Tahun ini belum ada, Pak. Belum ada. Tapi memang ada para pejabat yang belum di Klatpim ini, Pak. Ada 7. Kecamatan baru kelurahan. Bekasi kemarin. Hah? Kelurahan ya, yang pada promosi kemarin barangkali ya? Kelurahan, Pak. Promosi nih. Ada juga yang cukup lama nih di Jati Melati nih, Haji Sanan, terus kemudian Doni Jati ini yang lain mah baru nih, Pak. Oh iya. Ada 7 pejabat, Pak. Ada 7. Harusnya sih kan tahun ini kita ngirimin banyak tuh, cuman ternyata anggaran yang dipotong, kita dipersiapkan untuk 10 orang. Ternyata untuk 10 orang juga tidak bisa diberangkatkan karena provinsinya nggak ngadain kegiatan itu. Jadi ya akhirnya dipending lagi. Mungkin mudah-mudahan untuk tahun depan bisa diberangkatkan semua teman-teman kita yang pejabat yang belum mengikuti di Klatpim. Berarti untuk formulir 3-nya nihil ya. Mana Pondok Melati. Iya. Nah, untuk formulir 4 ya, untuk formulir 4 Pak, sama kalau misalnya ternyata ada aparatur kita yang mengikuti kegiatan-kegiatan mau diklat teknisnya, silakan masukin ke sini ya Pak ya. Ya, nanti di cross check lagi, Pak. Ya, Pak. Kayak tadi kayak coding yang di Diskom Info atau yang pengelola keuangan di BPKAD bisa dimasukin ke sini ya. Ya, Pak. Terus untuk formulir 5-nya untuk japungnya sama juga kalau tapi di kecamatan kan nggak ada kotak jabatan japungnya ya. Tapi barangkali ada temannya yang akan mengikuti kegiatan japung, ya berarti dilaporkan di formulir 5. Siap, Andi. Gitu ya, Pak Sektam ya. Oke, terima kasih. Maaf, Andi. Iya, ya nggak apa-apa. Berarti nanti ditunggu itunya apa formulirnya ini di email dan berkasnya. Ya, dengan formulir 2.2 dari Simdanya. Pak Sektam, terima kasih ya. Maaf sudah menunggu. Terima kasih untuk kerjasama dan partisipasinya. Oke, Pondok Melati sudah. Mana yang udah siap? Pondok Gede atau Jati Sampurna atau Musika Jaya? Pondok Gede ya. Pondok Gede, oke. Pakai headset, Bang. Oke. Bentar, ada yang nanya. Bentar, Pondok Gede ya. Nggak ada orang. Oh, Pak Iman. Masukin aja ya. Saya pikir Setwan udah keluar. Maaf dulu ya yang lainnya. Untuk Pak Setwan, nggak apa-apa untuk yang TKK dimasukin aja. Toh keterangan juga berbeda, nggak apa-apa. Kita biar menjadi catatan juga buat kita. Yang coding kemarin masih banyak TKK yang ikut juga. Boleh, nggak apa-apa, iya. Cuma kan keterangannya juga kan akan muncul juga kan kalau yang bersangkutan TKK saja. Oke. Terima kasih Pak. Masih Pak Andi. Sama-sama, iya. Pondok Gede ya? Pondok Gede mana nih berkas? Sempurna, Pak. Pondok Gede, Ibu. Jati Sampurna, Pak. Oh, Jati Sampurna dulu. Iya Pak, jadi Di sini ngomongnya. Boleh, Jati Sampurna. Dengan Ibu siapa ya, Bu, ini? Yuni, Pak. Oh, Bu Yuni. Jati Sampurna,
sudah masuk dari tadi ya? Maksudnya mendengarkan Pak. ya? Oke. Kalau misalnya sudah mengikuti dari tadi, sama dengan yang saya sudah disampaikan ke kecamatan-kecamatan lain. Cuma sekarang untuk konfirmasi, udah siap formulir satunya ya? Udah, Pak. Oke, untuk validasi, konfirmasi jumlah aparaturnya. PNS-nya berapa, Bu? Sampai dengan Juni PNS-nya 69. 69, non PNS-nya? 97. Jadi 166 ya? 166. Oke, udah cocok ini 166. Baik, untuk kolom 6 sampai 13-nya. Pendidikan dan pelatihan non formal ya. Iya, Pak. Walaupun dirasionalisasi 60 juta untuk 60 peserta. Banyak amat 60 peserta. Kan PNS doang, Pak. PNS doang. Bukan maksudnya, ya uangnya 60 juta. Ini targetnya sampai 60. 60. Emang biaya apa yang bisa ikut iklan biaya 1 juta? Nggak ada. Terus gimana dong, Pak? Nggak apa-apa, kan udah dirasionalisasi juga. Maksudnya kan, ya saya juga nggak tahu dulu waktu asistensinya ini 60 juta untuk 60 orang, biayanya berarti kan 1 juta. Itu apa Iya. kegiatannya maksudnya? Ngirim kemana atau ongkos doang gitu? Karena kan biasanya kan itu rata-rata kan 4 juta sampai 5 juta. Kalau pengiriman Per orangnya ya, Pak? Iya, standarnya segitu 4 sampai 5 biasanya gitu. Oh, Kalau siapa nanti 1 juta mah- diperbaiki tahun depan? Kalau 1 juta mah yang gratisan kali. Ya, nggak apa-apa untuk formulir satunya. Minta tolong juga untuk mana Jati Sampurna. Formulir 2.2-nya ya? Iya, Pak. Yang Simda ya, Pak? Dari Simda. Iya, ini nih. Balik lagi ini untuk Jati Sampurna tadi yang 60 juta untuk 60 orang itu di sini biaya kontribusi Bintek nggak ada, biaya kontribusi cuma 1 juta. Ya. Jadi besok-besok untuk biaya kontribusi udah ada standarnya. Ada standar di ASB-nya. Kontribusi itu yang udah-udah Sampai itu 5 juta. iya, sekitar 4 sampai 5 jutaan segitu. Ya. Oh iya, nanti diperbaiki, Pak. Untuk tahun depan kali kalau ini kan udah nggak ada nih. Iya, siap, Pak. Berarti ya 60 orang untuk 60 juta. Berarti untuk 2.2-nya ya Bu ya? Iya, Pak. 2.2 dari Simdanya untuk Jati Sampurna, sama untuk kayak kecamatan lain juga, biar kita mengetahui ini barangkali di kegiatan dikasih-kasihnya ada kegiatan tentang pengembangan kompetensi, walaupun sepertinya nggak ada, tapi nggak apa-apa, kita ingin tahu di 2.2-nya untuk kecamatan Jati Sampurna. Ya Bu ya. Iya, Pak. Lari ke formulir 2. Formulir 2-nya nihil. Nihil. Formulir 3-nya nihil, formulir 4-nya Formulir nihil, 3-nya nihil. semuanya nihil. Nihil. Sama seperti kecamatan lainnya. Formulir, ada yang belum diklat PIM ya Bu ya? Ada, Pak. Ada. Untuk PIM 4-nya, PIM 3-nya pas sektornya kan belum ya? Pastikan belum ya? Iya, belum. Tim 3 Berarti sama tim 3. minta tolong juga untuk di Jati Sampurna yang belum mengikuti kegiatan apa? Diklat PIM, Diklat mau 3 mau 4, dilaporkan juga ke kita ya. Oh iya, siap, Pak. Dilaporkan ke kita biar kita di apa? Berdasarkan ininya, maksudnya masa kerjanya diduluin mana yang diduluin gitu. Ada berapa orang Bu di Jati Sampurna di Katin PAP? Dulu ya. Udah nggak apa-apa kalau nggak ada, kalau jauh mah. Diklat PIM 4. Ya, jadi untuk diklat PIM 3, PIM 4-nya untuk tahun ini kan nihil. Cuma kalau misalnya ada aparaturnya, ada pejabatnya yang belum mengikuti PIM 3 atau PIM 4, minta tolong dilaporkan ke... Diklat PIM 4-nya 10, Pak. Diklat Oh, banyak PIM 3-nya ya. 1. Jadi Ya, 11. tiganya 11. Ya, nanti minta tolong dilaporkan lagi ya Bu ya. Iya, Pak. Dilaporkan lagi prioritasnya mana yang harus didahulukan juga. Oke, untuk formulir Pak. 3-nya cukup. Untuk formulir 4. Formulir Di sini 4-nya kan- nihil. Kan nihil kan, iya nggak apa-apa nihil. Tapi tolong di cross check lagi. Kayak tadi kegiatan yang di keuangan di BPKAD itu bisa masuk ke sini. Yang di BPKAD untuk subal keuangan.
atau bendahara pengeluaran, ya kan? Nah itu kan ada atau bendahara barang, misalnya di aset ngadain bintek atau apa, kan suka ada tuh BPKAD dimasukinnya ke formulir 4 ini ya Bu ya. Oh iya Pak. Berarti pelatihan ya Pak? Iya, pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh aparaturnya. Sekarang nggak apa-apa deh kalau dimasukkan aja dulu mau TKK mau PNS ya, tapi minta tolong diusahakan kalau untuk bintek-bintek atau itu diutamakan dulu yang PNS-nya Bu ya. Karena PNS kan ada amanat dari undang-undang harus mengikuti peningkatan kompetensi 20 JP selama setahun. Kalau misalnya aparaturnya emang nggak ada, ya nggak apa-apa, digantikan posisinya oleh non PNS untuk peningkatan kompetensi dan peningkatan kinerja juga nanti di kecamatannya. Ya Bu ya. Ya Pak. Berarti untuk formulir 4-nya tolong direvisi kalau ada perbaikan. Ya, kalau nggak ada berarti ini ya. Untuk formulir 5-nya diklat fungsional sama seperti yang tadi karena nggak ada kotak jabatannya di kecamatan. Tapi seandainya nanti kan kayak tahun kemarin juga kan ada tuh penawaran dari Arsip Pusda ya untuk mengikuti kegiatan diklat kearsipan. Berarti itu kan calon arsiparis, itu kan diklat fungsional arsiparis. Nah, berarti dilaporkan di sini atau teman-teman aparatur di nomor 5, formulir 5 atau ada mengikut bintek lain tentang jabatan fungsional yang lainnya, pokoknya dimasukin ke sini. Karena belum ada japungnya, kayak untuk teknis fungsionalnya nggak ada juga pasti. Tapi kalau untuk jab fungsionalnya barangkali ada penawaran atau keinginan dari aparatur di Jati Sampurna untuk mengikuti kegiatan diklat japungnya. Iya, bisa aja. Misalnya ternyata mereka ingin berkembang, saya ingin jadi japung ini, misalnya japung A, japung B, walaupun belum ada kotaknya di situ, bisa mencari. Nanti kan setelah mau diangkat jadi japungnya, dia bisa mencari ke SKPD perangkat daerah yang lain yang ada kotak jabatannya. Misalnya bisa dijadikan informasi juga ke teman-teman yang ingin jadi japung, bisa mencari informasi ke perangkat daerah, ada japung apa nih di perangkat daerah ini gitu. Bisa aja mereka dia mengikuti jadi calon japung itu diklatnya, nanti bisa diangkat di perangkat daerah yang punya kotak jabatan japung tersebut. Ya Bu ya. Berarti untuk Jati Sampurna untuk Jati Sampurna formulir 1-nya minta dikirim ulang untuk formulir 2, bukan dikirim ulang, minta dikirim 2.2 dari Simdanya. Ya, terus sama seperti yang tadi, mengingatkan aja ini untuk semua yang ada di sini untuk memberikan surat perintah kayak berangkat timbang ke BPKAD sekalipun tetap ada surat perintahnya Bu ya. Kalau mereka mengikuti pelatihan atau bintek pembinaan dari BPKAD tentang keuangan di SP-kan. Ya, jadi itu bisa menjadi bukti yang bersangkutan mengikuti peningkatan pengembangan kompetensi. Ya Bu ya. Berarti untuk Jati Sampurna sudah selesai. Minta tolong kekurangan-kekurangannya bisa disampaikan ke BKPPD mau email ataupun langsung. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk partisipasinya sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini ngirim yang belum Yang Ayo, mau Mustika Jaya atau Pondok Gede? Mana dulu ini yang udah siap? Pondok Gede apa Mustika Jaya? Halo. Oke, yang udah siap Mustika Jaya ya? Mustika Jaya. Mas Yomi mana sekarang yang itu? Mustika Jaya. Halo. Mustika Jaya. Siap? Suaranya nggak ada. Mas Yomi, Mustika Jaya suaranya keluar nggak nih Mas Yomi? Mustika Jaya.
Mustika Jaya. Halo. Suaranya mana ya? Oke, Pondok Gede. Siap. Mas Yomi, tapi ke akunya nggak ada suaranya. Ke aku. Mereka juga nggak ada suaranya. Mereka belum ngomong. Hah? Belum ngomong mereka. Tapi aku ada. Halo, Mustika Jaya atau Pondok Gede? Suaranya mana nih? Nggak keluar. Suaranya nggak ada. Iya. Mustika Jaya. Pondok Gede. Cek. Ada Halo, Pak Mas Yomi, suaranya, Pak? cek. Halo, Mas Yomi. Ya, Mak. Oh, ada ya berarti. Mustika Jaya. Mustika Jaya dan Pondok Gede belum ada suaranya. Ya, saya belum. Mustika Jaya atau Pondok Gede. Nah, Mustika Jaya. Mustika Jaya, Pondok Gede. Mustika Jaya, mana Mas Aris tuh? Mustika Jaya di Pondok Gede suaranya nggak ada. Mungkin di mute kali. Nah, ada. Mustika Jaya oke. Ada ya. Ada. Nah. Ayo. Ada, Pak. Ada kan? Mustika Jaya ya. Oke, sok pasang dulu. Iya, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, Mustika Jaya. Ikut dari tadi kan? Iya. Nah, berarti kan memperhatikanlah yang udah saya sampaikan tadi dari kecamatan yang lainnya. Intinya sama seperti itu, cuma untuk lebih lanjut di cross check lagi ya. Mustika Jaya ini dengan siapa ya? Dengan Dewi, Pak. Dewi. Heeh. Ibunya kemana, Ibu Nurnya? Bunurnya ke press room lah kan. Oh, rapat di sini ya. Paang nggak ada Paang, kabur. Pak Ang kabur. Mas Aang kabur, Mas Aang bilangin jangan ngumpet aja gitu. Lagi nggak enak badan dia, Pak. Oh, wah hati-hati itu, jauh-jauh suruh itu mandiri 17 hari. 17 hari. Oke, Neng Dewi ya. Sama seperti yang lainnya, sekarang kita konfirmasi untuk formulir 1. Pondok Gede disiapin aja ya kalau suaranya udah ada ya. Kak Andinya belum kedengeran soalnya. Oke, Mustika Jaya. Untuk formulir 1, kolom 2-nya PNS-nya berapa ya? PNS-nya 51, Pak. 51, non PNS-nya? 153. Yang sampai bulan Juni kan ya, Pak? Iya, sampai bulan Juni ya. Iya. Jumlahnya 204 ya. Iya. Oke. Terus untuk kolom 6-nya, nama kegiatannya apa ini ya? Kok strip ya? Nama kegiatannya nggak ada di Nama kegiatannya, iya kan situ strip. Terus ini kan 2.2-nya udah nyampe nih. Kita coba saya lihat. 2.2. Udah ada oh berarti pendidikan dan pelatihan formal ya. Iya.
pendidikan dan pelatihan formal. Pendidikan dan pelatihan formal. 20 juta untuk karena ini udah direfokus. Dulu targetnya buat berapa orang ya, Neng? Berapa orang? 5 orang. 5 orang. 5? 20 juta 5 orang. Iya. Udah nggak ada ya, dihapuskan rasionalisasi ya? Iya. Awal tapi 4 orang ya dulu ya? Iya, 4 orang atau 5 orang gitu, Pak. Oh, ya udah. Berarti untuk ini 2.2-nya udah kita terima, berarti Mustika Jaya udah ada nih 2.2-nya. Terus kita ke formulir 2. Nihil ya, Pak? Ya, oke nihil, tapi nanti tolong di cross check lagi, barangkali ada yang mandiri gitu ngikutin kegiatan seminar atau apa gitu, bisa di cross check ulang ya, Neng ya. Iya, Pak. Untuk formulir 3-nya nggak ada yang berangkat nih di PIM 4 atau 3 tahun ini, Januari. Nggak ada ya? Tahun ini nggak ada yang diklatkan, Pak. Nggak ada. Tapi ada yang belum nggak? Kasubag. Belum. Kasubag apa? TU. Oh, Bu Nur belum. Oh, jadi untuk yang belum-belumnya. Kalau Pak Sekcamnya udah ya? Udah, Pak. Terus kan Tahun kemarin ya? Ada yang 2019. didata juga. Oh iya, berarti nanti minta tolong dari Subag TU-nya didata kembali teman-teman pejabat eselon 4-nya yang belum mengikuti diklat PIM ya, Neng ya? Iya, Pak. Jadi nanti dilaporkan ke kita ya. Mudah-mudahan untuk tahun depan nih bisa semuanya diberangkatkan yang belum mengikuti kegiatan diklat PIM 4 atau 3, karena sebenarnya diklat PIM itu harus gitu. Pejabat itu harus sudah mengikuti kegiatan diklat PIM, karena harusnya sih nggak dapat tunjangan jabatannya kalau belum diklat PIM, tapi kan karena bukan kesusahannya bersangkutan. Baik ya, Neng ya, untuk formulir 3-nya untuk Mustika Jaya dilaporkan aja teman-temannya, pejabatnya, aparatur pejabatnya yang belum mengikuti kegiatan itu. Oh ya, satu lagi untuk Mustika Jaya, tadi sama seperti yang lainnya, untuk teman-teman aparaturnya yang mengikuti kegiatan peningkatan pengembangan kompetensi, ya dibuatkan SP-nya ya, dibuatkan SP-nya, karena itu bisa menjadi catatan juga, maksudnya bukti aja. Kalau takutnya kan ketika mengikuti kegiatan pengembangan itu tidak ada sertifikatnya, tapi dengan SP itu berarti kan sudah terbukti. Iya, ya di SP-nya mungkin keterangannya bisa lebih jelas lagi kegiatannya apa. Ya, Neng ya, dan ditembuskan ke BKPPD ya. Oke, untuk formulir 3, 4, dan 5 juga kosong. Sama lah pokoknya seperti yang di kecamatan lain. Minta tolong di cross check diulangin di 4 ini yang tadi saya bilang untuk kegiatan di Diskominfo atau kegiatan di BPKAD yang internal nih, internal perangkat daerah di Kota Bekasi, bisa dimasukin ke formulir 4. Ya. Iya, yang coding tuh yang kemarin itu bisa dimasukin ke sini. Ya, itu kan ikut ya? Enggak, kayaknya enggak ada. Masa? Kok sama kan ada yang ikut ya? Nggak tahu udah, Bang, nggak ada yang mau. Tapi minta tolong ditanyain lagi ke Ibu Nurnya ya, barangkali emang ada gitu yang berangkat. Karena itu kan daftarnya pribadi masing-masing. Pribadi masing-masing lewat email, Google apa gitu, daftar sendiri. Tapi harusnya kan terkoneksi ke Kasubag TU-nya, lapor ke Kasubag TU-nya. Ya, Neng Dewi ya. Iya, Pak. Sama untuk formulir 5 juga seperti itu. Ya, berarti untuk Mustika Jaya karena formulir 2.2-nya udah kita terima, berarti mungkin cukup kecuali ada perbaikan datanya ya. Kecuali ada perbaikan data, perubahan yang mengikuti pengembangan kompetensi di formulir 4 dan 5. Ya. Oke, terima kasih untuk Mustika Jaya atas partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum. Oke, Pondok Gede ada suaranya? Pondok Gede?
Ada suaranya, Bu? Mas Yomi, Pondok Gede ada suaranya nggak? Iya, suaranya belum ada Pondok Gede. Medan Satria itu enggak siap enggak? Pondok Gede. Iya. Pondok Gede. Pondok Gede. Pondok Gede. Suaranya nggak ada. Itu nanya gitu, kenapa katanya Mas Yomi, apa jawabannya? Biasanya apa? Hah? Oh. Coba pakai handphone gitu ya. Ini Medan malah udah nutup. Di kemana Medan? Mas Ino, udah yang usulan dari Teknopi udah masuk? Udah. Ya. Dia mau pindah ke Maritim, apa kemana sih? Maritim juga. Udah saya telepon. Iya, kasih. Ayo Pondok.